Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita semua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Salma Rahma Barkayati. Di sini saya selaku moderator di acara kali ini dan di sini telah ada narasumber kita semua yang udah kece badai. Mau tahu gak siapa? Silahkan Bapak. Nama Bapak Ismi Aji Ridho Pamungkas. Bapak mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Telkom Bandung. Nah, Pak Ismi ini mengajar sejarah Indonesia di kelas 1, 2, dan 3 SMA. Nah, udah ada yang tahu belum? Sekarang kita mau ngisi acara podcast apa nih? Bertepatan dengan hari ini, pasti kalian udah tahu. Ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, maka dari itu, kami berinisiatif membuat podcast tentang Sumpah Pemuda. Nah, ngomong-ngomong Sumpah Pemuda ini tuh kan Pak, adalah bagian dari janji dari para pemuda yang terdahulu. Nah, tapi sama pengen tahu nih Pak, Sumpah Pemuda secara definisinya tuh apa sih Pak? Kita sudah beberapa kali sering memperingati ya Hari Sumpah Pemuda. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya, luar biasa. Saya sangat merasa bangga ada di sini. Salma, terima kasih. Dan sedikit penjelasan definisi singkat tentang Sumpah Pemuda itu apa sih Pak? Secara sederhana, Sumpah Pemuda itu adalah salah satu tonggak dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia yang pernah terjadi, nyata adanya, dan menjadi kristalisasi semangat dalam cita-cita menggapai Indonesia merdeka pada saat itu. Kayak gitu. Nah, pasti kan Pak kalau misalkan ada satu kejadian, misalkan ini kan Sumpah Pemuda, pasti ada yang melatar belakangnya atau mendorong. Nah, apa sih latar belakangnya? Ada beberapa faktor memang yang melatar belakangi apa yang menyebabkan Sumpah Pemuda ini muncul. Secara ringkas Bapak sederhanakan ada 3 sama. Yang pertama adalah politik etis namanya. Dan salah satu poinnya adalah edukasi. Kenapa edukasi yang Bapak beri penekanan? Karena edukasi di sini memunculkan kaum muda terpelajar. Bagi bangsa Indonesia saat itu banyak golongan-golongan muda terpelajar yang berhasil mengenyam pendidikan bahkan sampai jauh ke negeri Belanda saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dapat dikesampingkan juga peranan dari pers atau media cetak. Atau sekarang kita kenal wartawan, jurnalis. Saat itu perannya sangat besar karena ketika membuat surat kabar atau koran sederhananya, kita ketika membaca maka mengetahui apa yang terjadi bukan hanya di negeri Hindia Belanda saat itu namanya, tapi juga apa yang terjadi di dunia. Contoh sederhananya apa yang terjadi di Perancis, ada revolusi mengangkat tentang kebebasan. Revolusi di Amerika mengangkat tentang kebebasan. Revolusi di Tiongkok, Dr. Sun Yat-sen tentang kebebasan, sosialisme, seperti itu. Dan ketika kaum muda terpelajar itu golongan terpelajar membaca, mengetahui informasi, sudah bisa memahami, mencerna, ternyata kita pun saat itu rasanya memerlukan bahwa kita harus tersadarkan bahwa bangsa lain pun bisa gitu. Kenapa bangsa kita tidak bisa? Dan itu yang perlahan secara sadar dan tidak sadar memunculkan perubahan yang akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan nasionalisme. Dan nasionalisme di sini bukan nasionalisme sebatas copy paste atau tiruan terhadap nasionalisme bangsa lain, tapi nasionalisme yang asli dimiliki bangsa Indonesia, nasionalisme yang didasarkan terhadap cinta terhadap manusia dan juga didasarkan atas rasa cinta terhadap kemanusiaan itu sendiri. Wah, keren juga ya. Itu yang latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Nah, lalu kan Sumpah Pemuda itu yang sama tahu itu berbentuk naskah. Betul sekali. Nah, siapakah penulis dari naskah ini? Penulis ini Bapak tidak akan pernah lupakan namanya karena beliau juga adalah ketua jurusan atau kepala pertama tempat Bapak kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Sejarah. Beliau adalah ketua prodi pertamanya, Bapak Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin. Muhammad Yamin pasti kalian akan dengar Muhammad Yamin. Ya. Tidak akan asing. Banyak sekali ya ternyata Bapak Muhammad Yamin itu perjuangannya gitu. Betul sampai sekali. Untuk milenial sampai sekarang pun masih terpakai gitu ya. Perjuangannya tuh termasuk yang Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda salah satunya. Iya, salah satunya itu. Nah, apa sih maksud dari Sumpah Pemuda itu tersendiri, apalagi dari naskahnya gitu? Maksudnya kan ada 3 poin intinya ya. Ketiga poin itu intinya berintegrasi ke dalam satu hal. Satu hal itu apa? Satu hal itu persatuan.
Kita melihat, kita bisa merujuk kepada poin pertama, kita mengaku sebagai tumpah darah yang satu, tanah Indonesia, bahwa kita bukan lagi tanah Hindia Belanda, nama kita tanah Indonesia. Dan juga mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bukan lagi bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Tiongkok, bangsa Mongol, bukan, tapi kita bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kita menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bali, tapi semuanya digabungkan dalam bahasa Indonesia. Jadi persatuan. Persatuan, integrasi untuk persatuan. Betul sekali. Nah, selanjutnya dalam kondisi seperti apa sih Sumpah Pemuda itu tercetus? Oke, kondisi seperti apa? Bisa dibayangkan bahwa saat itu kondisinya sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Menguntungkan seperti gimana? Menguntungkan seperti apa? Karena di satu sisi jangan lupakan tadi ada politik etis yang memunculkan golongan terpelajar. Karena di situ kita sudah mulai mengenal kelompok-kelompok yang bisa belajar entah di Hindia Belanda atau Indonesia dan di negeri Belanda. Dan sifatnya saat itu perlawanan kita terhadap penjajah, sebut saja Belanda sebagai penjajah, bukan lagi yang bersifat kedaerahan, tapi sudah bersifat keindonesiaan. Sudah tidak lagi Makassar berjuang untuk Makassar, Sumatera berjuang untuk Sumatera, Jawa berjuang untuk Sumatera, tidak, tapi semuanya berjuang untuk satu Indonesia. Bayangkan saja, sama sedikit saja mengulas bahwa saat itu mental kita yang sudah dihancurkan oleh penjajah Belanda, ada kata-kata yang bagi Bapak itu menyakitkan. Apa itu? Kata-katanya hanya 3 kalimat, tapi bagi bangsa Indonesia saat itu bikin sakit hati. Selalu dihina. Yang pertama, Zachtevok der Aarde, kata orang Belanda. Inesis van kulis, sambil tunjuk-tunjuk, and in kulis onder dinesis. Apa artinya? Zachtevok der Aarde, kalian itu bangsa yang lemah. Inesis van kulis, kalian itu bangsa kuli, pekerja, pesuruh. And in kulis onder dinesis, dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Itu rasanya sakit sampai ke hati sakitnya. Mungkin dari rasa itu jadi kan ingin ada perubahan juga ya. Betul sekali. Ketika intelektual sudah bermain, ya hati juga akan mengikuti untuk actionnya, untuk aksi nyatanya. Betul sekali, Salma. Kalau misalkan kan gini Pak, Sumpah Pemuda itu kan pasti punya proses kan dalam pembuatannya. Betul sekali, ada perjalanannya. Nah, ada yang disebut dengan Kongres Pemuda. Nah, ada Kongres Pemuda 1 dan 2. Nah, kalau Kongres Pemuda 1 ini dilaksanakannya pada tanggal kapan sih? Mungkin tidak banyak orang yang tahu ya ketika berbicara Sumpah Pemuda, itu mah Kongres Pemuda kedua. Tapi ternyata tidak, bahwa Kongres Pemuda kedua yang dikenal dengan Sumpah Pemuda ada latar belakang yang menyebabkan Kongres Pemuda kedua terjadi. Kalau tidak ada Kongres Pemuda 1 ini akan kita bahas, tidak akan ada Kongres Pemuda 2. Itu sebenarnya kan. Dan Kongres Pemuda 1 ini dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei tahunnya 1926. Seperti itu. Nah, ketika ada waktu pasti ada tempat kan. Nah, tempatnya di mana, Pak? Tempatnya di mana? Karena saat itu para pemuda banyak kan. Yang Java, yang Sumatera, yang Sulawesi, yang Borneo, Kalimantan, yang Ambon, yang Bali, yang Madura. Sangat beragam. Perlu satu wadah, satu lokasi yang bisa memudahkan mereka untuk berkunjung. Selain sarana komunikasi, harus ada juga sarana transportasi yang menunjang. Dan saat itu yang paling menunjang ada di Batavia atau Jakarta. Saudara Jakarta sekarang. Nah Pak, sebenarnya agak sedikit yang pengen ditanya nih. Batavia itu asal usulnya dari mana sih? Kenapa harus Batavia? Pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin karena kalian bertanya Batavia, nah hanya dikasih nama Batavia, iya. Batavia ini pasti pemirsa juga pengen. Sudah. Kenapa Belanda kasih nama Batavia gitu kan? Kayak lain. Dari sudut pandang sejarah, Batavia dapat dinilai bahwa saat itu bangsa Belanda, Batavia itu sendiri ya, adalah nenek moyang dari bangsa Belanda. Nenek moyang dari bangsa Belanda yang berasal dari Jerman. Seperti itu. Jadi nenek moyangnya Belanda tuh Jerman. Ya, seperti itu. Nah, kenapa dinamakan Batavia? Karena dibayangkan saja penjajah-penjajah yang ada di Indonesia ini, Hindia Belanda, Hindia Timur jauh disebutnya. Merindukan, mereka harus rela meninggalkan keluarga, pekerjaan di Belanda, kekasihnya mungkin di Belanda untuk bekerja di tanah jajahan supaya tidak terlalu
rindu mungkin. Tidak rindu dengan wilayah mereka, makanya tidak mengabadikan nenek moyangnya juga, makanya dikasih namanya Batavia. Mungkin mereka ingin merasakan bahwa di negara ini tuh negara mereka yang dulu. Ya, seperti itu. Betul sekali. Good job. Nah, dalam Kongres Pemuda 1 yang terjadi kan banyak perkumpulan tuh Pak ya, pemuda dari seluruh Indonesia, dan pastinya punya tujuan dalam satu perkumpulan tersebut. Nah, dipimpin oleh siapa sih Pak Kongres Pemuda 1 dan apa tujuan dari pemimpin tersebut? Dipimpinnya oleh Bapak Muhammad Tabrani namanya. Bapak Muhammad Tabrani itu siapa? Sekilas saja tentang latar belakang beliau. Beliau berlatar belakang pekerjaan sebagai wartawan, sebagai jurnalis. Diingat ya bahwa salah satu latar belakang Sumpah Pemuda disebabkan juga oleh adanya pers. Dan di sini Bapak Muhammad Tabrani menunjukkan bahwa beliau sebagai penciptanya dari latar belakang pers diamanahi sebagai ketua Kongres Pemuda yang pertama saat itu. Itu sangat-sangat bagus karena apa? Karena ketika Bapak Muhammad Tabrani memimpin, otomatis dia punya teman-teman lain yang juga berperan di media cetak untuk menyebarkan informasi tentang Kongres Pemuda 1 menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Oh, yang Perdi itu ya, Pak? Perdi. Persatuan Jurnalis Indonesia. Ya, seperti itu. Mungkin karena jurnalis kan J ya. D itu. Nah, kenapa D? Perdi, J-nya di mana? Karena ejaan zaman dulu jurnalisnya tulisnya D terus huruf J, the jurnalis. Iya, mungkin budaya juga ya. Kayak gitu. Ejaannya ejaan lama gitu. Iya, betul. Nah, mungkin kalau zaman sekarang tuh sekarang tuh ada Mbak Nana mungkin ya dari pers ya. Mbak Nana tuh kan seorang wartawan juga ya, seorang pers mungkin kalau di zaman sekarangnya mah gitu ya Pak. Dan kalau sosok lainnya Kompas TV ada Aiman Wicaksono misalnya. Ada Pak Aiman juga. Nah, tujuannya tuh apa sih Pak? Tujuannya saat itu hanya satu, bahwa pemuda itu tunggal. Organisasi pemuda itu tunggal dalam artian bahwa semuanya harus bersatu. Bahwa kita tuh sudah banyak organisasi pergerakan di bidang agama, sosial, politik, kebudayaan, tapi belum ada yang mewadahi untuk kita bersatu. Jadi yang bisa mengumpulkan semuanya. Historical momennya saat itu kita kumpul aja dulu deh. Kita data dulu kita dari mana aja sih? Oh, Sumatera ada, Borneo ada, Celebes ada. Celebes itu Sulawesi ya. Ambon ada, Maluku. Bali ada, Madura ada, Jawa ada, kayak gitu. Jadi untuk mempersatukan dari yang terpisah-pisah itu. Terpisah-pisah. Jadi momennya saat itu. Dan saling memperkenalkan diri. Saling memperkenalkan diri, betul sekali. Lalu yang selanjutnya kan udah ada nih Pak Kongres Pemuda pertama. Lalu ada bahasan dari Kongres Pemuda kedua. Kenapa sih Pak harus ada Kongres Pemuda kedua ini? Apakah hasil dari Kongres Pemuda pertama ini para tokoh tidak merasakan kepuasan dengan hasilnya atau seperti apa? Nih. Saat itu para tokoh Bapak Muhammad Tabrani dan kawan-kawan, Bapak Sugondo juga sudah ada di situ, Bapak Sarmidi juga yang nanti jadi Menteri Kebudayaan di Indonesia, tidak juga untuk merasa tidak puas dengan hasil Kongres Pemuda 1, tapi memang Kongres Pemuda 1 sudah diniatkan bahwa nanti kita harus ada tindak lanjutnya nih. Kita laksanakan satu waktu nanti Kongres Pemuda kedua. Jadi sudah direncanakan. Sudah direncanakan, bukan karena tidak menghasilkan sesuatu yang memuaskan, tapi memang harus ada tindak lanjut dari hasil Kongres Pemuda yang kita lalui saat itu tahun 1926. Seperti gitu, itu. Ya, terima kasih Pak. Lalu selanjutnya kapan sih Kongres Pemuda 2 ini tuh dilaksanakan? Kongres Pemuda 2 dilaksanakan 2 hari. Tanggal 27 sampai 28 Oktober. Tahunnya 1928. Jadi kurang lebih dari Kongres Pemuda 1 ke Kongres Pemuda 2 jedanya ada waktu lebih kurang 2 tahun. Dan katanya mereka mengambil hari libur ya Pak. Itu sekali. 27 28 kalian bisa cek lagi ya di kalender, kalau dicek lagi ke belakang 27 Oktober 1928 itu hari Sabtu dan Minggu. Bayangkan, para pejuang pendiri bangsa kita, para pemuda saat itu rela mengorbankan waktu akhir pekan mereka untuk memikirkan nasib bangsa ini ke depannya. Seperti itu. Nah, makanya kita juga mungkin ya sebagai milenial jangan pernah merasa malas atau gimana, karena perjuangan orang pemuda terdahulu saja sudah cukup ya. Jangan malas-malasan apalagi untuk belajar saja. Betul sekali. Lalu di mana Kongres Pemuda 2 dilaksanakan? Lokasinya sama, tetap di Batavia, Jakarta.
hanya saja sekarang sudah lebih menunjukkan sisi kepluralisme, sisi toleransi. Contohnya apa Pak? Di hari pertama Kongres Pemuda 2 ini tanggal 27 dilakukan di gedung Pemuda Katolik. Tidak lagi memandang suku, bahasa, budaya, agama, semuanya disatukan di gedung Pemuda Katolik itu. Dan hari keduanya dilakukan di gedung Os Java, bioskop saat itu. Ya. Jadi ada dua tempat yang berbeda. Mantap. Lalu apa sih tujuan Kongres Pemuda 2 dan apa sih hasilnya Pak? Oke, secara sederhana tujuannya ada 3. Yang pertama untuk memelihara cita-cita para pemuda bangsa untuk Indonesia, untuk melahirkan Indonesia, lalu juga mencoba merumuskan dan menyelesaikan masalah apa sih yang bisa pemuda selesaikan saat itu. Karena saking banyaknya masalah, saking banyaknya organisasi juga, masa sih nggak ada yang bisa kita selesaikan. Dan yang terakhir tentu saja bahwa 1-2 cita-cita itu untuk memperkuat dan rasa kedasaran kebangsaan kita bahwa Indonesia itu memang harus diperjuangkan bersama, tidak dengan antar suku, antar kelompok, tapi harus bersama-sama, utamanya oleh golongan pemudi saat itu. Dan menghasilkan yang Sumpah Pemuda. Nah, hasilnya dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Ada 3, coba Salma, apa saja isi dari Sumpah Pemuda? Yang pertama, kami putra-putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kejam, keren. Betul, itu hasilnya. Goals dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, lalu di momen seperti apakah Sumpah Pemuda itu diucapkan lah? Okay. Secara sederhana ada beberapa peristiwa unik di Sumpah Pemuda sebelum melahirkan Sumpah Pemuda itu. Jadi ketika di hari pertama berbicara, jadi Muhammad Yamin semuanya berkesempatan untuk berpidato, menyampaikan argumentasinya tentang pendidikan, tentang kebangsaan, tentang sejarah, tentang hukum adat dan lain sebagainya. Di hari kedua pun sama, giliran ada kelompok wanita yang berbicara, pemuda-pemudi wanita, dan di hari kedua ini terbagi ke dalam 3 rapat. Rapat yang pertama di pagi hari, yang kedua terjadi siang hari. Nah, yang unik itu di jeda ketika sebelum rapat ketiga dan setelah rapat kedua. Jadi ada jeda waktu istirahat di situ. Nah, ini yang sangat bagi Bapak agak unik dan mungkin ya berkesan dan menyedihkan ya, terharu, bukan sedih karena sedih kecewa, tapi sedih terharu gitu. Karena faktor apa yang menyebabkan itu? Bayangkan di waktu istirahat siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Bapak W.R. Supratman. Wage Rudolf Supratman. Dan momen pertama kali meskipun instrumen biola dikumandangkan oleh Bapak W.R. Supratman saat itu, momen ketika sebelum diadakannya rapat ketiga di Kongres Pemuda kedua ini. Jadi di jeda istirahat minta izin ke Bapak Sugondo kan sebagai ketua, Bapak saya mohon izin untuk menyuarakan instrumen biola Indonesia Raya ciptaan saya. Kenapa tidak dinyanyikan Pak? Silakan nih. Iya. Kan banyak orang nyanyi bareng-bareng. Harus diingat bahwa ketika kita melakukan kongres itu bangsa Belanda, pemerintah Hindia Belanda saat itu tidak melepaskan perhatian dan keamanannya. Terbayang kalau dinyanyikan Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Kalau kata merdeka itu bagi polisi Hindia Belanda sesuatu yang mengancam, dan bisa saja rapat itu dibubarkan. Dan itu adalah salah satu terkekang juga dalam tekanan, pressure, perhatian. Makanya salah satu alasan kenapa yang dikumandangkannya dalam bentuk biola. Itu, dan untuk pertama kali juga bendera merah putih mewakili kata-kata, alunan musiknya, dan bendera merah putih juga diperkenalkan untuk pertama kalinya, merah dan putih. Dan kemudian di rapat-rapat berikutnya setelah Kongres Pemuda kedua ini, seperti hal yang lumrah atau lazim bahwa instrumen biolanya Bapak W.R. Supratman itu dikumandangkan untuk membuka acara-acara kongres. Berikutnya makanya nantinya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk momen Sumpah Pemuda itu sendiri, ketika rapat akan berakhir sudah malam sekitar pukul 20,
ketika rapat akan ditutup, Bapak Sugondo akan membuat closing statement tentang rapat. Tiba-tiba berpidato, oke. Bapak Muhammad Yamin datang sambil berbisik. Apa itu bisikannya? Sebelum Bapak Sugondo tampil untuk menutup, Bapak Muhammad Yamin bilang bahwa, Pak, saya punya suatu formulasi yang lebih elegan untuk menutup kongres ini. Dan itu yang kita kenal dengan isi Sumpah Pemuda saat ini adalah hasil rumusan Bapak Muhammad Yamin yang disetujui oleh Bapak Sugondo sebagai ketua dan juga disetujui oleh anggota-anggota yang lainnya. Formulasinya emang beneran elegan ya Pak? Formulasinya benar-benar elegan sampai sekarang pun kepake gitu istilahnya. Tidak tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh zaman. Betul sekali Pak, betul sekali. Benar-benar elegan. Oke, gitu. Momennya seperti itu. Secara singkatnya seperti itu untuk Sumpah Pemuda. Lalu dalam perjalanan para pemuda nih, dan para tokoh, ada seorang tokoh yang juga pernah menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia yang periodenya pada tahun 1949 hingga 1950. Beliau adalah Bapak Sarmidi Mangunsarkoro. Beliau beranggapan bahwa anak juga harus dididik secara demokratis, maaf. Nah, menurut Bapak, pendidikan demokratis itu seperti apa sih? Dan apakah cocok atau baik tidak sih buat milenial sekarang jika ada pendidikan demokratis seperti itu? Bapak akan coba menjawab. Bagi Bapak akan sangat setuju dengan pernyataan beliau. Bapak akan setuju. Kenapa Bapak setuju? Bahwa memang anak didik, kalian peserta didik, murid-murid, memang harus diajarkan tentang belajar yang demokratis sejak dini. Demokrasi dalam artian apa? Bahwa ruang kelas kalian belajar biasanya saat itu ketika sebelum masa pandemi ya, kalian belajar di rumah, bahwa antara guru dan murid sebaiknya itu tidak ada sekat. Tidak ada sekat dalam artian bukan dalam koridor tidak saling menghormati, bukan itu, tapi dalam artian tetap ada dalam batasan dan artian bahwa murid bisa saja memberikan pernyataan, memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan, asalkan berdasarkan argumentasi yang tepat. Kebebasan berpendapat, berargumen, dan guru pun tidak boleh menutup diri untuk itu. Jadi tidak hanya cukup demokratis ini untuk anak peserta didik, tapi untuk pengajarnya pun harus terbuka, harus open minded, harus menerima semua pendapat apapun itu yang disampaikan murid, karena itu adalah salah satu langkah pembelajaran mengenai demokratis. Betul juga Pak. Mungkin dari kebebasan berargumen itu bakal menghasilkan siswa atau milenial yang kritis juga pemikirannya, karena mereka berusaha dan belajar untuk menyampaikan sesuatu ketika melihat keadaan sekarang gitu. Nah Pak, kalau misalkan cerita kemarin nih, ada nih mahasiswa yang sempat berdemo tentang RUU kemarin dan Omnibus Law dan sebagainya. Apakah itu tuh termasuk bagian dari pendidikan demokratis yang dimaksud atau gimana? Sekilas saja, karena alhamdulillah Bapak sudah diberi kesempatan untuk merasakan label sebagai mahasiswa. Dan sebagai mahasiswa ada yang dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Ada Tridharma, ada 3 ya, ada penelitian, pendidikan, dan yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Dan bentuk kemarin yang kita sering lihat di berita, di surat kabar elektronik maupun media cetak, ada aksi demonstrasi yang berlangsung sampai beberapa hari itu kan. Iya betul Pak. Dan ya secara Republik Indonesia sekarang berdiri, untuk Bapak lebih enaknya itu menyebutnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Bukan berdemonstrasi mungkin. Untuk menghindari kata demonstrasi yang dalam tanda kutip negatif ya, dekat dengan kerusuhan, kericuhan, kriminal dan lain sebagainya, dengan water cannon, gas air mata, dan kerusuhan sebagai hal lainnya. Sampai ada korban yang berdarah-darah misalkan ya. Bapak lebih senang kemarin itu para buruh, para mahasiswa dan beberapa pelajar itu sedang mengaspirasikan apa yang menjadi keluh kesah mereka sebagai warga negara yang Tridharma tadi, salah satu pengabdian pada masyarakat untuk mewakili keresahan masyarakat. Dan ketika menyampaikan aspirasi di muka publik, di depan gedung DPR, itu semuanya dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu. Jadi jangan sampai merusak fasilitas atau gimana itu. Kalau yang merusak fasilitas publik, membakar halte, membakar bandara misalkan, itu Bapak juga tidak setuju. Itu hal yang malah
menjerumuskan kita untuk melanggar undang-undang itu tindak pidana kriminal. Itu tidak baik untuk ditiru. Jangan dicontoh itu ya. Melanggar hukum itu nggak boleh. Bahkan di Polda Metro Jaya di Jakarta, beberapa pelajar bahkan yang ikut aksi demonstrasi terciduk melakukan pengerusakan ke mobil polisi, membakar fasilitas publik, melempar batu dan lain sebagainya. Itu terancam dengan surat kelakuan baiknya. Dan itu sangat-sangat merugikan bagi kalian, khususnya pelajar yang masa depannya masih sangat-sangat amat panjang. Makanya hikmahnya kita harus berpikir, oke, menyampaikan aspirasi boleh, tapi harus dipikirkan juga matang-matang kalau ikut-ikutan menyampaikan aspirasi dengan yang lain, resiko yang kemungkinan didapat itu apa saja. Ya. Gitu. Mungkin bertolak dari contoh yang kemarin kakak-kakak kita juga, ya kita selanjutnya juga justru harus menggantikan yang lebih baik. Misalkan ketika ada masalah, kita kan penerus bangsa ini, berarti kita tidak boleh mengulangi hal yang sama agar tidak terulang hal yang sama pula. Mungkin gitu. Betul sekali. Nah, terima kasih Pak. Lalu yang selanjutnya, ini buat kita nih yang sekarang. Buat kalian. Bagaimana caranya agar milenial sekarang dapat melaksanakan dan memaknai isi dari Sumpah Pemuda dengan baik? Saran Bapak, bagaimana untuk melaksanakan dan satu lagi apa? Melaksanakan dan memaknai lah. Untuk memaknai. Merasakan gitu. Satu, yang pertama dan utama, kalian harus menggunakan dulu hati kalian. Harus diresapi oleh hati kalian, karena ketika sudah dengan menggunakan hati kalian sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, otomatis ketika dengan hati terintegrasi dengan pikiran, terintegrasi dengan ucapan, terintegrasi juga dengan tindakan, maka semuanya akan selaras dan sinkron. Akan baik-baik saja ketika semuanya di pikiran matang-matang. Akan menghasilkan perbuatan yang baik. Kita akan menghasilkan perbuatan yang baik. Kita itu sudah bertanah air yang satu loh sekarang. Bertumpah darah tanah air Indonesia. Kita sudah berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Sekarang kita menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu semuanya sudah tercapai, dan kita tinggal mempertahankan, meresapi poin-poin yang tadi Bapak sampaikan, dijalani kehidupan kalian sehari-hari sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Dan satu poin penting, karena kalian adalah siswa-siswa hebat SMA Telkom Bandung. SMA Telkom Bandung punya visi. Apa visinya? Gen biru. Biru. Apa sih Pak gen biru? Biru itu B-nya berdisiplin, I-nya integritas tinggi, R-nya religius, U-nya unggul. Bagi Bapak, kalian sudah sangat layak, sudah sangat cukup untuk melaksanakan dan mengaplikasikan poin-poin Sumpah Pemuda diselaraskan dengan visi SMA Telkom Bandung. Mungkin ketika kita belajar tentang sejarah dengan tekun, disiplin belajar, udah masuk gen biru kan, yang berdisiplin, itu udah mencerminkan kita dan memaknai Sumpah Pemuda. Karena ketika kita belajar dari sejarah ini, kan kita juga akan merasakan bagaimana sih perjuangan dari para pemuda yang terdahulu. Makanya kalian harus patut berbangga diri, kalian menjadi bagian dari siswa-siswi hebat SMA Telkom Bandung. Bangga ya? Mantap juga. Tidak terasa ya, waktu juga udah mulai agak habis nih. Oke, good. Kalian jangan kangen sama kita. Tapi ya semoga ilmu hari ini di dalam podcast ini bermanfaat buat kita semua, terutama untuk saya pribadi dan untuk Bapak juga pribadi. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, terima kasih. Kalian jangan kangen sama kita semua. Nanti ada kuis kecil-kecilan, kalian bisa ikutan, pantengin terus kita dan tonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.